Jangan sampai kita melakukan investasi itu cuman sekedar ikut-ikutan kayak zaman sekarang gitu ya. Istilahnya FOMO. Teman-teman kita ngomongin saham, kita ikutan. Teman-teman kita ngomongin kripto, kita ikutan. Padahal kita nggak tahu hukumnya kayak gimana di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Abdul Fattah. Saya sebagai perencana keuangan syariah. Saat ini saya akan membahas terkait anak muda harus nggak sih investasi. Kalau ditanya harus sih, jawabannya ya nggak juga gitu ya. Tapi kalau ditanya perlu apa enggak, jawabannya perlu. Nah, yang membedakan ya kalau misalkan harus kan artinya kan setiap orang itu wajib banget, fardhu ain hukumnya. Tapi sebetulnya ya nggak gitu juga, karena investasi itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan supaya kita bisa mulai investasi tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman kalau misalkan mau memulai investasi, teman-teman harus belajar terkait fikih muamalah. Karena dari sahabat Rasul Umar bin Khattab mengatakan, setiap orang yang mau bertransaksi di pasar, hendaklah dia mempelajari terkait fikih muamalah. Dan Ali bin Abi Thalib pun juga mengatakan, barang siapa yang berdagang di pasar tapi belum belajar fikih muamalah, maka dia akan terjerumus riba dan terjerumus dan terus terjerumus. Nah, artinya kan ini kita harus punya concern gitu ya. Jangan sampai kita melakukan investasi itu cuman sekedar ikut-ikutan kayak zaman sekarang gitu ya. Istilahnya FOMO. Teman-teman kita ngomongin saham, kita ikutan. Teman-teman kita ngomongin kripto, kita ikutan, padahal kita nggak tahu hukumnya kayak gimana di dalamnya. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri, memang kita dianjurkan untuk bisa mempersiapkan. Nah, mempersiapkan salah satunya itu dengan cara apa? Ya dengan cara investasi. Ada dua dalil dalam Al-Quran, yang pertama itu di surat Al-Hasyr ayat 18, wal tangzur nafsum ma qaddamat ligod. Nah, artinya hendaklah kamu memperhatikan apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran hari esok yang dimaksudkan berarti kan dunia maupun akhirat gitu. Artinya kita harus mempersiapkan secara persiapan akhirat, yaitu bekal pahala dan kebaikan maupun juga bekal materi untuk kebutuhan duniawi. Nah, yang kedua ada di surat Yusuf ayat 47. Waktu itu berkisah di Mesir ketika Raja Mesir itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk terus dimakan sama 7 ekor sapi kurus. Nah, karena nggak tahu artinya, akhirnya dipanggillah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut dan memerintahkan supaya 7 tahun pertama hendaklah menanam. Apa yang ditanam lalu dituai dan disimpan, hanya sebagian kecil aja yang dimakan untuk konsumsi. Sedangkan setelahnya nanti akan menghadapi masa-masa paceklik, masa-masa kemarau panjang selama 7 tahun lagi. Nah, artinya kan itu harus mempersiapkan sebelum masa yang sulit itu datang. Ketika kita lagi masa subur, kita harus menyiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut. Disitulah konsep dari menabung, mempersiapkan dana darurat sekaligus investasi juga. Karena kan yang namanya menanam itu kan apa yang kita tanam menghasilkannya banyak kan gitu ya. Disitulah kita bisa mendapat pelajaran bahwa ternyata dalam Islam kita pun juga dianjurkan nggak cuma sekedar menghabiskan harta dan fokus hanya untuk sedekah, karena sedekah pun juga ada caranya gitu. Nah, dalam investasi yang pasti kita ada yang namanya resiko, karena dalam kaidah fikih ada istilahnya al-gunmu bil gurmi. Keuntungan itu beriringan dengan resiko. Artinya kalau kita misalkan mau mendapatkan keuntungan, otomatis kita harus siap dong dengan resiko-resiko itu. Nah, supaya kita bisa mengendalikan resiko tersebut, ya tadi kita harus belajar fikih muamalah. Habis itu kita perlu belajar tentang produk keuangan. Jangan sampai kita nggak paham tuh bedanya tabungan, bedanya investasi, bedanya dana darurat, dan lain-lain. Nah, artinya kita harus tahu masing-masing perbedaannya, produknya itu apa, habis itu mengaksesnya di mana. Karena
berdasarkan data ternyata literasi keuangan di Indonesia menurut survei OJK tahun 2019, literasi keuangan syariah kita masih 8,93%, sedangkan literasi keuangan konvensional udah sampai 37,72%. Artinya kan ini ada gap yang cukup tinggi gitu. Kalau kita ngerti tentang katakanlah tabungan perbankan, tahu kalau misalkan ada yang namanya bunga bulanan, biaya administrasi. Tapi kalau ditanya apa itu akad mudorobah, akad wadiah, dan lain-lain, itu banyak yang nggak tahu. Terbukti dengan literasi keuangan syariah yang masih sangat-sangat minim. Artinya itu sebagai tugas kita semua, terutama anak muda ya, untuk bisa meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Nah, selain itu sebelum kita investasi keuangan, ada juga tuh investasi-investasi lain yang perlu kita coba juga. Ada investasi ilmu, investasi jaringan, investasi kesehatan. Jadi nggak cuma investasi keuangan aja, dan itu semua bisa berjalan beriringan satu sama lain, saling mendukung. Jangan sampai kita fokus investasi keuangan, tapi untuk urusan kesehatan kita abai. Buat apa punya banyak uang tapi sakit-sakitan? Ujung-ujungnya kan uang yang kita terima dan kita peroleh dari keuntungan investasi dari sektor keuangan malah dipakai buat biaya berobat, sama juga bohong kan? Nah, jadi disitulah perlunya ada keseimbangan dan sinkronisasi. Nah, setelah itu sebelum kita mulai investasi di sektor keuangan, kita harus mempersiapkan dulu nih beberapa hal. Yang pertama, tabungan. Pastiin cash flow kita setiap bulan itu positif atau surplus. Caranya dengan apa? Dengan budgeting. Setelah itu kita mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan kita setiap harinya. Nah, setelah kita udah bisa mendapatkan surplus dari itu, artinya kan kita punya sisa atau bisa ditabung. Nah, setelah itu kita bisa mempersiapkan dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu dana yang bisa kita pakai ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Misalkan kita tiba-tiba sakit, kecelakaan, rumah perlu direnovasi, motor rusak, dan lain-lain lah gitu. Nah, yang ketiga, kita perlu proteksi dalam bentuk produk keuangan, yaitu asuransi. Karena yang namanya risiko itu pasti ada aja gitu kan, dan kita mungkin nggak bisa menebak tiba-tiba muncul. Nah, daripada kita tergerus asetnya karena risiko itu muncul, perlulah kita memiliki asuransi. Tapi jangan lupa asuransinya juga yang syariah ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai ke tangga berikutnya, yaitu investasi. Jangan sampai kita langsung investasi tapi kita masih abai tuh. Nanti kasusnya kayak yang udah-udah gitu ya, gampang ketipu. Atau misalkan investasi tapi pakai uang utang, padahal kan prinsipnya yang namanya investasi itu harus pakai uang dingin gitu ya, nggak boleh pakai uang panas. Apalagi pakai untuk kebutuhan target-target keuangan, misalkan biaya untuk nikah, biaya pendidikan anak yang mau masuk sekolah besok gitu kan. Jangan sampai itu dipakai buat investasi, apalagi investasi yang tinggi resiko gitu. Jadi perlu diperhatiin juga tuh. Artinya perlu memilih produk investasi yang benar-benar udah teman-teman ketahuin. Kalau misalkan teman-teman belum paham, saran saya ya jangan gitu, daripada malah nanti kena resiko kan gitu. Karena dalam fikih ada kaidah ad-dororu yuzalu. Artinya doror itu kan artinya kan berbahaya, keberbahayaan ya. Sesuatu yang berbahaya itu harus dijauhkan. Kalau kita belum memiliki pemahaman tentang produk investasi, artinya ya itu masih berbahaya. Dan kita harus belajar supaya kita bisa mengatasi resiko-resiko yang pasti ada dalam suatu investasi gitu. Nah, setelah itu kita bisa tuh milih investasi yang sesuai dengan kita, dan perlu dipastiin investasi itu harus yang sesuai syariah. Ada banyak kok produk-produk investasi yang sesuai syariah. Misalkan kayak sukuk. Sukuk ini produk surat berharga syariah negara. Yang sekarang ini yang lagi dijual pemerintah itu ada SR 017 dengan imbal hasil sampai 5,9%. Dan itu dipakai untuk pembangunan negara, kayak misalkan bangun jalan, bangun jembatan, bangun lembaga riset, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa kita pilih kalau misalkan kita memiliki profil resiko yang konservatif gitu. Selain itu ada juga deposito di bank syariah, terus juga reksadana dengan berbagai macam pilihan-pilihan reksadana gitu ya. Ada juga peer-to-peer financing untuk pembiayaan UMKM, ada juga securities crowdfunding alias mini IPO-nya, terus juga ada saham. Nah, ini saham adalah resiko investasi yang memiliki resiko paling tinggi. Tapi untuk sektor real itu juga ada. Misalnya di properti, kita beli tanah atau beli rumah,
terus juga emas, terus juga di bisnis itu juga bisa. Tapi memang itu tergantung profil resiko dan preferensi setiap orang. Nggak ada investasi yang paling bagus karena setiap investasi punya pilihan dan punya plus minusnya masing-masing. Tinggal gimana setiap orang merasa paling cocok gitu. Dan yang lebih baik memang kita mendiversifikasikan portofolio. Kita pilih resiko yang tinggi, tapi ada juga yang resiko rendah. Supaya ketika yang resiko tinggi ada apa-apa, seenggaknya kita masih punya portofolio di resiko yang rendah. Kayak gitu. Nah, kenapa sih perlu banget untuk investasi? Karena inflasi itu kan setiap tahun itu selalu ada gitu ya. Apalagi year on year, tahun ini tuh udah hampir 5%. Nah, prediksinya inflasi tahun ini tuh bisa sampai 6%, apalagi kalau BBM akan naik. Artinya kan uang kita itu, aset kita akan tergerus terus. Disitulah kita perlu untuk mengembangkan aset kita, mengakumulasikan aset kita, atau dalam perencanaan keuangan istilahnya itu wealth accumulation gitu. Nah, faktanya juga setiap tahun itu perkiraan data dari Detikcom itu memperkirakan kenaikan harga properti setiap tahunnya itu bisa sampai 5%. Artinya kan kalau kita diemin aja, ya kita makin susah beli rumah. Jadi seenggaknya kita harus mempersiapkan supaya kita bisa mengejar kenaikan-kenaikan harga itu. Inflasi yang bisa sampai 5 atau 6%, kenaikan harga properti yang bisa sampai 5% per tahun, dan juga biaya kuliah, biaya pendidikan, terutama kuliah itu setiap tahun itu naik terus gitu. Secara rata-rata menurut data Litbang Kompas, itu biaya kenaikan kuliah dalam 10 tahun terakhir itu sampai 6,03%. Itu lebih tinggi daripada inflasi tahunan, sama lebih tinggi daripada harga kenaikan properti. Artinya kan kita harus mempersiapkan ketika kita punya anak nanti, sanggup nggak kita membiayai kuliahnya gitu. Nah, disitulah pentingnya kita berinvestasi. Berapapun yang bisa kita investasikan, ya sebaiknya mulai dari sekarang. Kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi udah disebutkan gitu ya. Kalau misalkan pendapatannya masih belum mencukupi, fokus untuk menambah pendapatan dulu, karena yang diutamakan itu yang pertama adalah pendapatan aktif. Setelah pendapatan aktifnya itu udah oke, baru kita bisa mulai ke pendapatan pasif. Jangan sampai kebalik gitu. Jadi teman-teman harus pahami semua produk investasi dan juga fikih muamalahnya, jangan lupa. Dari saya cukup sekian. Saya Kais Abdul Fattah sebagai perencana keuangan syariah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.